Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat datang kembali di ibadah live streaming Gereja Persekutuan Kristen Pasar Baru pada pagi hari ini. Segera kita akan memulai ibadah kita. Terlebih dahulu kita mau mempersiapkan diri kita sebelum kita memuliakan Tuhan dan sebelum kita mendengarkan firman-Nya. Biar Tuhan yang dipermuliakan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita mulai dengan bersaat teduh. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai ibadah kita ini dari awal hingga selesai. Amin. Kristus adalah inspirasi untuk setiap nyanyian dan penyembahan kita. Bersukacitalah, hai seluruh umat Tuhan. Puji dan agungkanlah Dia yang telah menebus umatnya. Mari kita memuji Tuhan dengan sebuah pujian dari KPPK 10. Nobatkanlah Raja. Nobatkanlah Raja. Nobatkanlah Raja, domba di tahtanya. Dengarlah suara pujian berkumandang lebar. Bangunlah jiwaku, bersorak dan puji Kristus yang mati gantiku selama-lamanya. Bait kedua. Nobatkanlah Raja, Tuhan Sang Pengasih. Tanda luka paku tombak nyatakan kasih-Nya. Malaikat di surga tak dapat lukiskan keajaib ini serta rahasia. Musik saja. Bait yang ketiga. Nobatkanlah Raja, Tuhan kehidupan, yang mengalahkan kuasa maut dan menyelamatkanku. Pujilah padanya, kan segala rahmat-Nya untuk menebusku, beri hidup Bait keempat. Nobatkanlah Raja, Tuhan alam semesta, namanya disebut ajaib dan maha mulia. Raja-raja dunia bertelut padanya, beri mahkota kepadanya.
pujikan. Beri mahkota, beri mahkota kepadanya, pujikan kasih-Nya. Mari kita masuk ke dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau yang kembali mengumpulkan kami, sekalipun kami tidak dalam satu tempat yang sama, tetapi kami di dalam waktu yang Kau berikan untuk kami ini, boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan, walaupun secara live streaming. Kami tetap menantikan akan kehadiran-Mu Tuhan. Maka berkuasalah di dalam ibadah ini, sehingga ibadah ini boleh menjadi ibadah yang sungguh-sungguh mempermuliakan Kau. Kiranya Engkau Kristus yang melihat, yang menilai, memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita. Kita akan membaca ayat mas atau petunjuk hidup baru kita pada hari ini, yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-47. Dari Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-47. Saya akan bacakan untuk kita, dan setelah itu nanti di pembacaan yang kedua kita ulangi bersama-sama. Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-47. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Bersama-sama, sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Melalui berita Injil, kita sadar betapa berdosanya kita dan betapa Tuhan mengasihi kita. Tiba saatnya kita akan masuk ke dalam doa pengakuan dosa. Seperti firman Tuhan berkata, hanya dalam Dia ada karya penebusan, hanya dalam Kristus ada pengampunan dosa. Terlebih dulu kita menyanyikan sebuah lagu dari KPPK 174, Pandanglah pada Yesus sebagai pengantar pengakuan dosa kita. Lelah dan susahkah jiwamu, serta gelap kulitakah? Pandanglah terang juru selamatmu, hidupmu kan bahagialah. Pandanglah pada Yesus, pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya di dalam terang kemuliaannya. Dunia akan menjadi hampa. Bait kedua. Dari maut ke hidup yang kekal, ikutlah jejak Tuhanmu. Kuasa dosa takkan kekalmu, kau dapat mengalahkannya. Pandanglah pada Yesus, pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulia
mulianya. Di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Musik saja. Janji Tuhan adalah janji yang tak pernah berubah bila kita bersandar padanya. Cepatlah kabarkan Injilnya, bawa pulang domba sesat. Bait yang ketiga. Janjinya tak pernah berubah bila bersandar padanya. Cepatlah kabarkan Injilnya, bawa pulang domba sesat. Pandanglah pada Yesus, pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya. Di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Biar musik tetap mengalun untuk kita. Dalam sikap berdoa, kita mau menghadap Tuhan, menyadari segala keberdosaan kita dan betapa cinta kasih-Nya kepada kita. Saya berikan waktu sesaat untuk kita bisa berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, ini kami setiap anak-Mu yang menyadari setiap keberdosaan kami. Ada hal-hal yang kami lakukan dengan sengaja maupun tanpa disengaja. Tetapi hal tersebut adalah hal-hal yang menyakiti dan mengecewakan Kau. Kami yang seringkali berpusat kepada diri kami mengabaikan akan kehadiran-Mu Tuhan. Maka ampunilah dosa kami. Biarlah kehidupan kami ke depan boleh menjadi kehidupan yang betul-betul menjaga kesucian dan kekudusan. Engkau Allah Roh Kudus yang memimpin setiap perjalanan kehidupan kami, agar kami boleh menyadari betapa Engkau Kristus mencintai setiap kami dan telah menebus dosa kesalahan kami. Pimpin kami Tuhan yang lemah ini. Bawalah kami semakin hari untuk hidup semakin serupa dengan Engkau. Kehidupan kami setiap anak-Mu ini menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama-Mu saja Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi kita nyanyikan Pandanglah pada Yesus, bait yang pertama. Lelah dan susahkah jiwamu, serta gelap gulitakan. Pandanglah terang juru selamat,
kan bahagialah. Pandanglah pada Yesus. Pandanglah pada Yesus. Pandanglah wajah mulianya. Di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Di dalam terang, di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Saya kembali mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita. Kita akan membaca ayat Alkitab bertanggapan pada pagi hari ini, yang diambil dari Roma pasal yang ke-10, ayat yang ke-9 sampai yang ke-15. Diambil dari Roma pasal yang ke-10, ayat yang ke-9 sampai yang ke-15. Saya akan membacakan ayat yang ke-9, Bapak Ibu Jemaat membacakan ayat yang ke-10. Begitu seterusnya sampai ayat yang ke-15 secara bergantian. Roma pasal yang ke-10, ayat yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kita ulangi sekali lagi ayat yang ke-15 secara bersama-sama. 1, 2. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Misi Tuhan bukan berbicara tentang sebuah metode, namun misi Tuhan berbicara mengenai pengutusan. Maka tanpa ada yang diutus, Injil tidak akan pernah didengar. Mari kita kembali menyanyikan sebuah pujian yang berjudul Aku Tuhan Semesta. Aku Tuhan semesta, ceritamu ku dengar. Kau di dunia yang gelap ku selamatkan. Akulah pencipta terang, akulah pencipta terang. Malam jadi benderang, siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku. Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggil
utus aku, utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umat-Mu. Bait kedua. Aku Tuhan semesta, ku menanggung sakit-Mu dan menangis karena Kau tak mau dengar. Kan ku ubah hati-Mu yang keras jadi lembut. Siapa bawa firman-Ku, utusanku. Ini aku, utus aku. Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku. Utus aku, tuntun aku. Ku prihatin akan umat. Musik saja. Bait ketiga. Aku Tuhan semesta, ku melihat yang resah, orang miskin dan lesu. Aku jenguk, aku ingin memberi perjamuan sorgawi. Siapa mewartakannya? Siapakah? Ini aku, utus aku. Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku. Utus aku, tuntun aku. Ku prihatin akan umat. Sekali lagi, ini aku, utus aku. Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku. Utus aku, tuntun aku. Ku prihatin akan umat. Utus aku, tuntun aku. Utus aku, tuntun aku. Ku prihatin akan umat-Mu. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan iman dan kepercayaan kita dalam pengakuan iman rasuli.
Pengakuan iman rasuli 1, 2. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang di rumah, saya persilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan masuk untuk mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita mau menyanyikan sebuah pujian yang diambil dari KPPK 376. Ada kisah untuk bangsa-bangsa. Lagu sebagai pengantar firman Tuhan. Ada kisah untuk bangsa-bangsa. Ada kisah untuk bangsa-bangsa yang mengubah hati cemar. Kisah yang benar dan indah, penuh damai dan terang, penuh damai dan terang. Dan gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Tahta Kristus akan nyata, bumi penuh kasih. Bait kedua, ada kidung untuk bangsa-bangsa yang mengubah hati orang, kidung yang mengalahkan dosa serta senjata iblis, serta senjata iblis. Dan gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Tahta Kristus akan nyata, bumi penuh kasih. Musik saja. Ada berita untuk bangsa-bangsa. Bait ketiga. Ada berita untuk bangsa-bangsa, Tuhan bertata di sorga. Ia utus anaknya ke dunia untuk menyelamatkan kita, untuk menyelamatkan kita. Dan gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Tahta Kristus akan nyata, bumi penuh kasih-Nya. Beritakan juru selamat dunia yang menanggung derita susah. Ia panggil umatnya di dunia, taat pada firman-Nya, taat pada firman-Nya. Gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Tahta Kristus akan nyata, bumi penuh kasih. Dan gelap jadi remang pagi, dan gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Tahta Kristus akan nyata, bumi penuh kasih-Nya. Saya persilakan untuk hambanya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau masih beranugerah kepada kami hingga pada hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk menikmati Engkau dalam peribadahan kami, sekalipun kami lakukan secara online. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan berkenan dengan ibadah kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Engkau yang menolong kami. Kami memberikan hati kami dan pikiran kami serta telinga kami kepada Engkau. Tuhan, kami mohon bentuklah kami seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah firman-Mu pada hari ini senantiasa memperbaharui hidup kami. Kami semakin hari semakin mengenal kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita sebagai nats dari perenungan kita pada hari ini. Terdapat di dalam Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 3. Yang menjadi nats perenungan kita pada hari ini terambil dari Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 3. Saya akan membacakannya bagi kita, silakan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah menyimaknya di dalam Alkitabnya masing-masing. Judul perikop, penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan suatu tema, yaitu bermisi melalui media sosial. Mari kita merenungkan nats yang telah kita baca pada hari ini, di mana peristiwa Yesus mengajar orang banyak di atas perahu ketika Yesus berada di tepi pantai. Kalau kita membaca dari perikop sebelumnya, Yesus setelah menang dari pencobaan, Yesus memulai pelayanannya mulai dari Galilea. Ia mengajar firman Allah di dalam bait-bait, di dalam rumah-rumah ibadah. Dia memberitakan Injil Kerajaan Allah dan semua orang yang mendengarkan dia takjub akan pengajarannya. Pada saat itu Yesus selalu berkeliling menyusuri setiap kota dan daerah untuk mengajar, untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Itu dimulai dari Yesus berkeliling dari Galilea, setelah itu ke Nazaret, ia lalu pergi ke Kapernaum di sebuah kota yang ada di Galilea. Dan mengajar di dalam rumah-rumah ibadat tiap-tiap hari Sabat. Bapak Ibu Saudara, peristiwa yang telah kita baca tadi, Yesus sedang berada di tepi pantai. Yesus tidak sedang berada di dalam rumah ibadah. Yesus tidak sedang berada di dalam sinagog. Tetapi Yesus sedang berada di tepi pantai. Dan pada saat itu banyak sekali orang yang berbondong-bondong untuk mengikuti Yesus. Karena mereka telah mengetahui, melihat, mendengar bahwa pengajaran Yesus penuh dengan kuasa. Sehingga di setiap kali Yesus pergi keluar, banyak orang yang berbondong-bondong mengerumuni dia, mengikutinya. Entah motivasi apa, apakah mereka memang dengan sungguh-sungguh mendengar ajaran atau melihat mukjizat dari Tuhan Yesus atau dengan motivasi yang lain, tetapi pada faktanya banyak sekali orang datang berbondong-bondong mengerumuni Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah pengkhotbah yang agung, pengajar yang penuh kuasa. Selain itu, Yesus adalah pengkhotbah yang begitu kreatif dan inovatif dalam menyampaikan setiap pemberitaan Injil, firman Allah di dalam pelayanannya. Yesus berkhotbah dan mengajar tentang kerajaan Allah bukan hanya di rumah ibadat dan di sinagog, tetapi Yesus juga berkhotbah di bukit, Yesus berkhotbah di pantai, di jalan. Yesus selalu memberitakan Injil kerajaan Allah dimanapun dan kapanpun Yesus berada. Dalam pengajarannya juga Yesus banyak sekali menggunakan perumpamaan-perumpamaan yang begitu kontekstual pada saat itu. Yesus kadang menggunakan seorang anak kecil, menggunakan perumpamaan pokok anggur dan ranting. Yesus menggunakan perumpamaan gembala dan domba, tentang hakim yang lalim, dan banyak lagi yang sesuai dengan konteks
di dalam bangsa Israel pada saat itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa di tepi pantai ini sedang banyak orang berkumpul, ingin mendengar, ingin melihat, ingin menyaksikan sesuatu hal dari Yesus. Dan saat itu, saat Yesus melihat kumpulan orang banyak, ide kreatif dari sang kreator yang agung menggunakan perahu yang ada di tepi pantai untuk naik di sana dan mengajar banyak orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selama 3 tahun Yesus selalu berkeliling di daerah-daerah bangsa Israel. Dia memberitakan Injil di sana. Karena seperti yang Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 4 ayat 34, Yesus pernah mengatakan bahwa makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bapak Ibu Saudara, makan merupakan suatu keharusan supaya bisa bertahan hidup. Aktivitas makan merupakan sesuatu yang digemari dan dilakukan oleh orang-orang setiap hari demi keberlangsungan kehidupan setiap hari. Jadi berhenti untuk makan berarti kehidupan juga akan berakhir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus memberitakan Injil sudah menjadi keharusan, sudah menjadi kegemaran, sudah menjadi aktivitasnya setiap hari. Dan itulah yang merupakan kesukaan Yesus setiap hari. Misi memberitakan Injil harus menjadi bagian dari kehidupan kita, harus menjadi bagian dari kehidupan kita, bagian dari aktivitas kita setiap hari, layaknya kita setiap hari membutuhkan makanan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga dalam kehidupan pelayanan Yesus, Dia pernah mengatakan, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sangkar, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi pemberitaan Injil, penginjilan, memberitakan kabar baik, melebihi dari kepentingan pribadi, melebihi dari kesenangan pribadi sebagai manusia. Karena pemberitaan Injil, misi harus diletakkan di posisi paling atas di dalam kehidupan kita. Baru setelah itu kehidupan, kegiatan-kegiatan yang lain. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus juga pernah mengatakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Biarlah itu selalu terpatri di dalam kehidupan kita, bahwa pemberitaan Injil menjadi hal yang sangat krusial dalam kehidupan kita. Sehingga kita setiap harinya selalu ingat, saya harus memberitakan Injil pada hari ini. Hari ini saya harus memberitakan Injil. Hari ini saya harus memberitakan kabar baik melalui apapun. Saya harus memberitakan kabar baik kepada orang lain. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena sesungguhnya makna hidup kita adalah ada di dalam tujuan Allah mengutus kita di tengah-tengah zaman ini. Yaitu seperti Tuhan Yesus mengerjakan misi Allah, memerintahkan Injil kerajaan Allah. Dan ini adalah yang merupakan tujuan utama kehidupan kita. Ini menjadi suatu keharusan bagi kita, kesukaan, kegemaran bagi kita. Yaitu terlibat di dalam misi Allah, kita menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Karena untuk itulah Allah mengutus kita di tengah dunia saat ini. Untuk menjadi garam dan terang dunia. Memperkenalkan Yesus kepada dunia. Membuat hidup kita lebih bermakna. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada saat Tuhan Yesus naik ke surga. Amanat agung Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil sampai ke ujung dunia diberikan kepada para murid. Dan hingga saat ini juga diteruskan kepada kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Saudara, sejenak saya membawa kita merenungkan bagaimana perkembangan, bagaimana pemberitaan Injil sejak gereja mula-mula di abad pertama. Misi pemberitaan Injil pada abad pertama, yaitu disebut pada zaman Apostle Age atau pada zaman Rasul, pada zaman Rasul-Rasul, yang bermula dari hari Pentakosta. Setelah itu Roh Kudus menguasai para murid sehingga mereka memiliki keberanian untuk memberitakan Injil.
Itu terjadi kira-kira pada tahun 30 Masehi sampai 100 Masehi, itu terjadi di abad pertama. Dan itu kira-kira berlangsung selama 70 tahun di mana para murid dengan berani memberitakan Injil, mempertaruhkan nyawa mereka demi kemajuan kerajaan Allah di dalam dunia ini. Dan pada saat itu di abad pertama, pemberitaan Injil menghadapi begitu banyak masalah, menghadapi begitu banyak penolakan, menghadapi begitu banyak penganiayaan, baik oleh negara, oleh politik, baik oleh ajaran-ajaran sesak dari pihak luar, dari pihak sekuler, filsafat duniawi yang mempengaruhi ajaran-ajaran gereja pada saat itu. Dan juga ada beberapa masalah-masalah internal yang terjadi di dalam gereja yang menyebabkan perpecahan di dalam gereja. Bapak Ibu Saudara, dengan berbagai rintangan itulah pemberitaan Injil tidak pernah pudar. Malah semakin tersebar luas di berbagai pelosok daerah Israel, Palestina, dan semuanya sampai di Asia Kecil, sampai bahkan ke Eropa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan terus memelihara para rasul untuk terus bekerja keras, melayani, mempertaruhkan nyawa mereka demi melaksanakan panggilan misi Allah, amanat agung, pemberitaan kerajaan Allah sampai ke ujung bumi. Pada abad mula-mula, para rasul memiliki semangat yang begitu tinggi, semangat yang begitu berkobar-kobar untuk menjangkau setiap pelosok, membawa kabar baik keselamatan. Para rasul keluar masuk penjara, Injil ditolak, mereka dianiaya, bahkan sampai mati martir, dibunuh dengan kejam, dan beberapa tantangan-tantangan dalam perjalanan mereka untuk memberitakan Injil. Pada saat itu belum ada kendaraan yang secanggih saat ini, masih belum ada kereta api, apalagi pesawat, masih belum ada kendaraan bermotor dan sebagainya. Mereka hanya menggunakan transportasi tradisional, Bapak Ibu Saudara, dan para rasul sering menggunakan transportasi jalan kaki untuk datang kepada pelosok-pelosok, kepada masyarakat untuk memberitakan Injil di sana. Begitu sulit tantangan yang mereka alami di abad pertama. Dan sekalipun transportasi tidak begitu modern pada saat itu, tetapi mereka tetap memiliki semangat yang berkobar-kobar. Mereka menggunakan transportasi darat, laut, dan semuanya itu tidak ada artinya asalkan Injil tetap diberitakan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, namun setelah Kaisar Konstantinus Agung pada abad keempat menjadikan kekristenan menjadi agama negara pada saat itu, khususnya di Kekaisaran Romawi. Banyak orang-orang Kristen yang masuk ke dalam kekristenan, masuk ke dalam gereja, tetapi kemurnian kekristenan sudah mulai pudar pada saat itu. Banyak orang yang memberitakan Injil, banyak orang yang percaya kepada Injil masuk ke dalam kekristenan dengan motivasi-motivasi yang salah. Apalagi pada saat itu dipengaruhi oleh filsafat-filsafat sekuler dari Yunani dan Romawi yang begitu mempengaruhi pengajaran-pengajaran dalam gereja. Dan itu memudarkan kemurnian Injil yang ada di dalam gereja pada saat itu. Lalu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bergeser ke abad pertengahan. Sekalipun pada saat itu kekristenan sudah mulai mendominasi dunia, tetapi kemurnian Injil sesungguhnya sudah mulai tidak ada, tidak tampak di tengah-tengah pengajaran-pengajaran kekristenan. Tetapi tidak berhenti begitu saja. Allah kembali membangkitkan para hamba-hamba Tuhan. Allah membangkitkan orang-orang yang memiliki semangat berkobar-kobar untuk memperbaharui kemurnian Injil itu kembali melalui gerakan reformasi. Bapak Ibu Saudara, pada saat itu tantangan terbesar adalah gereja-gereja yang mencampur adukan tradisi-tradisi di dalam ritual-ritual gereja. Dan banyak filsafat sekuler dunia yang mempengaruhi pengajaran-pengajaran kekristenan. Dan bersyukurlah Tuhan membangkitkan kembali orang-orang yang memperbaharui kembali, memproklamasikan Injil yang benar dan kehidupan yang tunduk taat kepada otoritas Allah saja. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hingga reformasi itu kita nikmati hingga sampai saat ini. Dan sekarang kita bergeser ke abad ke-21 sampai saat ini. Saat ini kita berada di zaman modern yang disebut dengan revolusi industri 4.0, di mana
era digital, media, teknologi itu sangat mempengaruhi berbagai bidang kehidupan manusia. Segala sisi kehidupan manusia itu selalu berkaitan dengan media, selalu berkaitan dengan media, teknologi, dan perkembangan zaman pada saat ini. Bisa dikatakan saat ini adalah media digital menjadi bagian dari kehidupan, dari keberlangsungan kehidupan manusia. Media digital, teknologi tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Kemajuan teknologi ini sangat memberikan pengaruh yang begitu pesat, pengaruh yang begitu banyak dalam sejarah kehidupan manusia saat ini. Perubahan yang sangat drastis terjadi karena teknologi memberikan ruang untuk berkreasi, teknologi memberikan ruang untuk bereksplorasi oleh setiap manusia tanpa batas. Bapak Ibu Saudara, media juga saat ini menawarkan berbagai kemudahan dalam segala hal. Sehingga ada banyak hal positif, ada banyak kemudahan-kemudahan yang bisa kita temukan di dalam kemajuan teknologi saat ini. Dan kita tidak boleh memandang ini sebagai hal yang jahat, kita tidak boleh memandang ini sebagai hal yang negatif. Ini adalah anugerah Allah yang besar bagi perkembangan zaman hingga sampai pada saat ini. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa hindari dampak negatif juga terjadi dari perkembangan teknologi. Itu ibarat pisau yang bermata dua, ada sisi negatif dan ada sisi positif yang terjadi di dalam perkembangan teknologi. Pemberontakan terhadap otoritas Allah terjadi begitu jelas terang-terangan pada zaman modern saat ini. Arus pemikiran sekularisme yang sudah menguasai kehidupan manusia, dan mereka berusaha untuk terlepas dari kendali Tuhan. Mereka ingin menjalankan kehidupan mereka sendiri. Manusia berusaha menjalankan keinginan sendiri. Bahkan Bapak Ibu Saudara, saya sering membuka media sosial, bahkan banyak sekali orang-orang yang anti membicarakan tentang Tuhan, anti membahas tentang Tuhan di dalam media sosial. Karena itu dianggap mengganggu privasi seseorang, mengganggu hak pribadi seseorang. Bapak Ibu Saudara, saya pernah melihat suatu konten yang cukup viral, tapi ada satu komentar yang mengatakan bahwa ingat, ada Tuhan yang lebih berhak, ada Tuhan yang menjadi hakim, ada Tuhan yang bekerja. Lalu banyak sekali orang yang mengatakan, hey, jangan bawa-bawa Tuhan di sini, jangan bahas agama di sini, jangan bahas Tuhan di sini. Itu salah tempat. Kalau mau bahas Tuhan, silakan ke tempat ibadah. Kalau mau membahas Tuhan, di sini bukan tempatnya. Bapak Ibu Saudara, saya melihat betapa orang-orang saat ini mengkotak-kotakan kehidupan. Bahwa ini kehidupan saya yang sekuler, ini kehidupan saya yang dunia, ini dunia saya di luar Tuhan. Membicarakan Tuhan hanya di gereja. Membicarakan Tuhan hanya di saat tertentu. Jangan bawa-bawa nama Tuhan di dalam kehidupan saya sehari-hari. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat ini salah satu masalah yang paling terbesar yang terjadi di bangsa kita khususnya adalah ketika soal agama disinggung, ketika soal Tuhan diperdebatkan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya, bagaimana kita terus melaksanakan amanat agung misi pemberitaan Injil di abad ke-21 ini, khususnya di dalam era digital, perkembangan media sosial khususnya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, khotbah minggu lalu Bapak Pendeta Warisman mengkhotbahkan bahwa misi bukan berbicara mengenai metode, tetapi berbicara mengenai diutus dan mengutus, berbicara mengenai pengutusan. Bapak Ibu Saudara, dengan demikian, misi adalah gereja yang diutus ke dalam dunia untuk melayani, untuk mengasihi, untuk memberitakan kerajaan Allah kepada dunia. Saat ini, kita adalah gereja itu. Saat ini, kita adalah yang harus terlibat di dalam misi itu. Kita adalah murid-murid Kristus saat ini yang diutus ke tengah-tengah zaman perkembangan media digital.
Pemberitaan Injil harus terus dilakukan sepanjang zaman. Tuhan Yesus mengatakan sampai Yesus datang yang kedua kali, sampai ke ujung dunia, barulah tiba kesudahannya nanti, pemberitaan Injil akan berhenti. Selama Tuhan Yesus belum datang yang kedua kali, pemberitaan Injil harus terus dilakukan. Dan amanat agung yang telah diteruskan kepada kita, terus aktif hingga saat ini, harus terus dilakukan hingga sampai saat ini. Bapak Ibu Saudaraku, dengan demikian, kita sebagai orang-orang percaya, kita sebagai umat Allah, harus dengan sengaja melibatkan diri secara aktif, mengerjakan, ambil bagian di dalam memperluas kerajaan Allah, di dalam membawa kabar baik, melaksanakan amanat agung Kristus di dalam zaman saat ini. Allah mengutus kita di zaman modern saat ini menjadi garam dan terang bagi dunia era digital. Kita sebagai orang-orang percaya, kita harus datang sebagai garam dan terang dunia, harus menggarami media sosial, menerangi media sosial, menggaraminya dengan rasa kerajaan surga, meneranginya dengan terang kerajaan surga. Bagaimana caranya? Dengan kita, dengan aktif terlibat di dalam misi pemberitaan Injil melalui media sosial. Bapak Ibu Saudara, saya minggu ini membaca-baca artikel tentang perkembangan media sosial, media digital hingga saat ini. Saya membacakan sebuah riset, survei Hootsuite tahun 2021, ini yang terbaru, mencatat bahwa penggunaan internet di dunia telah mencapai 4,66 miliar jiwa dari seluruh populasi dunia. Dan dari jumlah tersebut ada 4,22 miliar jiwa merupakan pengguna media sosial. Hampir semua populasi dunia menggunakan internet, menggunakan media digital. Dan di Indonesia sendiri pada tahun 2020 kemarin disebutkan bahwa ada 175,4 juta pengguna internet di Indonesia. Berdasarkan total populasi Indonesia yang jumlah jiwa Indonesia saat ini yaitu 272, juta jiwa, maka artinya 64% atau lebih dari setengah populasi penduduk Indonesia telah merasakan akses ke dunia internet. Artinya apa? Setiap saat, setiap hari ada jutaan jiwa yang mengakses, yang menggunakan media sosial setiap harinya. Bapak Ibu Saudara, beberapa aplikasi media sosial yang sangat dekat dengan kehidupan kita saat ini. Dan kita gunakan setiap hari. Misalnya WhatsApp, itu sangat dekat dari setiap hari. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, podcast, Spotify, dan masih banyak lagi. Bapak Ibu Saudara, memang banyak dampak negatif dari perkembangan media sosial yang begitu pesat saat ini. Kejahatan begitu mudah terjadi, penyebaran berita hoax sangat cepat, dan hal-hal kejahatan yang lain yang mungkin terjadi. Makanya kita sebagai orang-orang Kristen harus menggunakan media sosial dengan bijaksana. Jangan mudah menyebarkan berita-berita yang tidak jelas sumbernya, tidak jelas kebenarannya. Karena kadang kan kita menerima berita-berita dari WA yang di-share di grup, di-share kepada kita, tapi ujung-ujungnya itu hoax, itu berita yang tidak benar. Bapak Ibu Saudara, jangan mudah menyebarkan hal-hal yang begitu. Jangan mudah mengklik atau membuka situs-situs yang dibagikan kepada kita. Tetapi hendaklah hal yang pasti, hal yang benar, yang sumbernya jelas, bahkan hal yang mengubah kehidupan, hendaklah firman Tuhan selalu kita share setiap harinya. Kalau misalnya kita keterbatasan untuk membuat konten rohani atau apa, men-share kepada orang lain, men-share kepada rekan-rekan kita yang jauh, kepada keluarga kita. Itu kita menggunakan media sosial dengan baik setiap hari. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita juga tidak bisa begitu saja menyalahkan media sosial karena media sosial itu jahat misalnya. Sehingga kita anti, tidak mau menggunakan media sosial.
Bapak Ibu Saudara, karena sebenarnya media sosial itu bersifat netral, yang salah adalah orang yang menyalahgunakannya. Media sosial akan sangat berbahaya jika berada di tangan orang-orang jahat. Tetapi media sosial akan sangat bermanfaat dengan baik jika berada di tangan orang-orang yang baik, yang benar-benar menggunakannya sesuai dengan fungsinya. Bagaimana dengan gereja kita, Bapak Ibu? Bagaimana dengan orang-orang Kristen saat ini? Gereja seharusnya melek teknologi. Gereja seharusnya melek media sosial. Marilah menjadikan media sosial menjadi perahu bagi kita untuk berdiri di sana, mengajar, memberitakan Injil, menyuarakan kebenaran Allah di sana. Media sosial bisa menjadi tempat, bisa menjadi sarana bagi kita berdiri di sana, ikut di dalam misi memberitakan kerajaan Allah. Bermisi melalui media sosial merupakan suatu ladang pelayanan yang begitu efektif saat ini. Melalui media digital, gereja mampu menjangkau jiwa-jiwa secara luas tanpa dibatasi oleh suku, ras, oleh tempat, oleh waktu. Dimanapun, kapanpun, orang-orang bisa dijangkau melalui media sosial. Gereja mampu melayani jemaat dengan tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Bahkan setiap lapisan usia, media sosial ini bisa dijangkau oleh pelayanan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui media yang dihadirkan oleh gereja di tengah-tengah pelayanan, jemaat bisa mengakses dengan cepat, dengan praktis, dan mendapatkan sentuhan pelayanan setiap saat. Bahkan media sosial bisa berdampak kepada keluarga jemaat, keluarga kita di rumah, kepada rekan-rekan kita yang jauh. Bapak Ibu Saudara, jika ada keluarga-keluarga yang jauh di daerah, bisa men-share firman Tuhan kepada mereka dan mereka bisa menikmati pelayanan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, media sosial bisa menjadi sarana untuk menyalurkan berkat Tuhan semakin jauh, semakin luas, semakin mudah, semakin praktis, dan semakin cepat. Oleh karena itu, di era digital saat ini, di era media sosial saat ini, gereja harus benar-benar memikirkan dengan sungguh-sungguh, bekerja keras dalam pelayanan di bidang media sosial, di bidang media digital. Kalau mau gereja bertumbuh, tidak ketinggalan zaman. Kalau mau gereja maju, tidak ketinggalan zaman. Gereja harus berani membayar harga untuk pelayanan misi melalui media sosial di masa-masa depan ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam gereja saya melihat banyak sekali sumber daya manusia, anak-anak muda yang sangat melek teknologi. Gereja seharusnya melibatkan anak-anak muda di dalam pelayanan media. Anak-anak muda yang punya bakat membuat konten rohani melalui media sosial, firman Tuhan bisa disajikan dan dikemas dengan metode, dengan bentuk yang menarik, yang kreatif dan inovatif kepada banyak orang, sehingga tidak begitu membosankan, orang bisa begitu tertarik melihat konten-konten yang menyajikan firman Allah. Bapak Ibu Saudara, artinya firman Tuhan, Injil disampaikan bukan terbatas dengan kata-kata, tetapi firman Tuhan, Injil bisa disampaikan dalam berbagai bentuk, dikemas dalam bentuk yang menarik. Bisa disampaikan dalam bentuk audio, dalam bentuk video, animasi yang menarik dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, dan GP Kris telah melakukannya. Beberapa bulan terakhir GP Kris membuat renungan dalam bentuk video, renungan harian, dan dibagikan kepada jemaat. Saya tidak tahu apakah semua jemaat GP Kris Pasar Baru menikmati renungan setiap hari dalam bentuk video renungan GP Kris Pasar Baru. Seharusnya ini harus sampai kepada jemaat, harus direnungkan setiap hari. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada 3 jenis media
dalam menyampaikan informasi, khususnya berita Injil. Yang pertama adalah media visual, yaitu dalam bentuk yang dilihat dan dibaca. Misalnya nats Alkitab yang didesain dalam bentuk yang indah, teks-teks atau nats renungan yang dikirimkan setiap hari, foto atau gambar-gambar yang dikirimkan dalam bentuk yang menarik, yang isinya adalah tentang firman Tuhan. Yang kedua adalah media audio, di mana firman Tuhan bisa disampaikan dengan pendengaran, misalnya musik rohani, suara renungan, suara pembacaan firman Tuhan dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah media audiovisual, yaitu media yang disampaikan melalui bisa dilihat dan bisa didengar. Bapak Ibu Saudara, begitu banyak cara yang begitu menarik yang telah ada pada saat ini. Asalkan apakah kita mau mengerjakannya atau tidak. Apakah kita mau terlibat di dalamnya atau tidak. Apakah kita mau membayar harga untuk pelayanan ini atau tidak. Bapak Ibu Saudara, pada masa pelayanan Tuhan Yesus dan para rasul, pemberitaan Injil dilakukan secara verbal atau yang disebut face to face, secara tatap muka, komunikasi dua arah. Demikian juga para misionaris menggunakan pola yang sama. Mereka mengunjungi langsung ke lapangan, ke tengah-tengah masyarakat, dan tinggal di sana, baik menggunakan transportasi darat, laut, berjalan kaki, menggunakan perahu, kapal, dan sebagainya, untuk memberitakan Injil di sana. Yesus juga melayani di daerah Israel dengan berjalan kaki, naik perahu, menggunakan media yang ada, menggunakan transportasi yang ada untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Tetapi Yesus juga menggunakan media-media yang ada seperti yang telah kita baca tadi. Yesus menggunakan perahu, kita ibaratkan sebagai mimbar bagi Yesus untuk memberitakan Injil supaya orang lain bisa dengan mudah melihat Yesus mengajar, supaya orang lain yang banyak dengan mudah mendengar Yesus berbicara. Mungkin saat ini kita berkata bahwa, aduh saya kesulitan memberitakan Injil. Saya tidak bisa pergi kemana-mana. Saya ibu rumah tangga, saya banyak pekerjaan, saya sibuk, saya terbatas dalam segala hal. Media sosial ada di genggaman kita, Bapak Ibu Saudara. Sekalipun kita tidak melaksanakan secara datang ke lapangan untuk datang ke ujung dunia untuk memberitakan Injil, tetapi media sosial kita bisa menjangkau sampai ke ujung dunia untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah di sana. Di dalam Perjanjian Baru kita melihat Rasul Paulus yang sering menggunakan media surat menyurat untuk memberitakan Injil, surat menyurat kepada jemaat pada saat itu. Kita melihat dalam Perjanjian Baru yang didominasi oleh surat-surat Rasul Paulus, sebanyak 14 surat Rasul Paulus yang dikirimkan kepada jemaat-jemaat. Rasul Paulus menggunakan media surat menyurat untuk memberitakan firman Allah, memberitakan Injil Kerajaan Allah pada saat itu. Martin Luther juga pada saat reformasi, saat itu media sudah begitu berkembang. Martin Luther menggunakan media cetak untuk mencetak firman-firman Tuhan, memperbanyak dan membagikannya kepada masyarakat biasa yang belum disentuh oleh firman Tuhan. Dan memperbanyak karya-karyanya supaya bisa dinikmati oleh masyarakat biasa. Bapak Ibu Saudara, zaman semakin berkembang. Hamba Tuhan Billy Graham yang begitu terkenal dengan pelayanannya, yaitu kebaktian kebangunan rohani dan penginjilannya melalui siaran televisi. Bapak Ibu Saudara, kita melihat sejak awal gereja sudah menemukan cara untuk mengkomunikasikan Injil melalui berbagai macam alat, melalui berbagai media yang ada, yang berkembang. Sekarang giliran kita menggunakan media yang ada. Kita menggunakan media digital yang begitu berkembang di era saat ini untuk mengerjakan misi pemberitaan Injil Kerajaan Allah melalui media sosial atau media digital yang ada. Tetapi yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kita harus ingat, media digital hanya sebagai sarana, hanya sebagai alat. Media digital bukan tujuan di dalam bermisi. Itu sebagai
hanya sebagai sarana mengkomunikasikan Injil kepada orang lain, media sosialnya sebagai sarana alternatif bagi kita mengkomunikasikan Injil. Karena apa? Karena hubungan secara personal, komunitas secara komunal tidak bisa digantikan oleh media. Seperti Tuhan Yesus pada saat itu menggunakan media perahu sebagai alat bagi dia supaya semua orang bisa mendengar pengajarannya. Rasul Paulus saat itu menggunakan surat menyurat karena Rasul Paulus tidak bisa mengunjungi jemaat-jemaat yang dia bentuk, yang dia telah bangun pada saat itu karena dia di dalam penjara. Oleh karena itu, di era pandemi saat ini kita bersyukur anugerah Tuhan begitu besar bagi kita. Melalui media sosial kita bisa menjangkau jemaat, kita bisa menjangkau banyak orang, kita bisa melayani dengan efektif melalui media digital yang ada. Oleh karena itu, mari kita tetap semangat untuk melayani, mari kita tetap semangat untuk menjangkau, memberitakan Injil di media digital yang Tuhan telah berikan kepada kita hingga pada saat ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau sangat beranugerah kepada kami, menghadirkan media sosial, media digital di tengah-tengah kami untuk melakukan pelayanan yang telah Tuhan berikan kepada kami 2000 tahun yang lalu. Tolong kami sebagai orang-orang Kristen untuk bijaksana dalam menggunakan media yang ada. Tolong beri kami hikmat bijaksana untuk memberitakan Injil melalui media-media yang ada di sekeliling kami ya Tuhan. Dan biarlah Engkau terus bekerja dalam kehidupan kami. Beri kami semangat yang berkobar-kobar untuk tetap menjalankan misi memberitakan kerajaan Allah. Inilah kami ya Tuhan, utuslah kami. Kami siap melayani Engkau. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyimak warta gereja pada hari ini, Minggu tanggal 14 Maret 2021. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan Tuhan yang telah melayani Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan kita, kehidupan kita, dan terus memperlengkapi kita di pelayanan-pelayanan mendatang yang Tuhan percayakan kepada kita. Kami juga terus menyambut dengan sukacita setiap Bapak Ibu Saudara yang dengan setia mengikuti ibadah GP Kris Pasar Baru sekalipun itu live streaming bagi di jemaat GP Kris Pasar Baru, Pos Pri Bekasi dan Pos Pri Batam, dan juga kepada Bapak Ibu Saudara yang mungkin ada yang baru saja bergabung mengikuti ibadah GP Kris Pasar Baru, kami dengan sukacita menyambut dan biarlah di masa-masa mendatang kita bisa memuji memuliakan Tuhan, beribadah bersama-sama, bertumbuh bersama melalui GP Kris Pasar Baru sekalipun melalui live streaming. Bapak Ibu Saudara, kami juga memberitahukan gereja telah mengadakan program diakonia untuk membantu jemaat di masa-masa pandemi virus COVID-19 pada saat ini. Selama dari bulan April sampai Februari kemarin, dan di Maret ini juga akan terus dilakukan. Jika ada yang membutuhkan pelayanan diakonia, boleh menghubungi setiap majelis jemaat atau ketua PW masing-masing supaya bisa dijangkau dengan pelayanan diakonia ini. Dan jika ada Bapak Ibu Saudara yang mendukung pelayanan diakonia ini, bisa menyalurkannya melalui dana dan sembako. Bapak Ibu Saudara, bagi jemaat yang ingin mau dibaptis, baptis kudus, maka dapat mendaftarkan diri kepada gembala jemaat untuk mengikuti kelas katekisasi. Hingga sampai pada saat ini yang ikut ada 2 orang, Marco dan Melvin. Dan jika ada yang menyusul ingin dibaptis dan mengikuti katekisasi, silakan mendaftar. Diberitahukan kepada jemaat semua bahwa pada hari Jumat, yaitu minggu ketiga, akan ada Bible class dan persekutuan doa yang dilaksanakan pada jam 7 malam. Silakan Bapak Ibu Saudara mengikuti kegiatan-kegiatan rohani ini supaya kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, untuk menghadapi virus pandemi saat ini,
Mari kita terus menjaga kesehatan kita, bergantung terus kepada Tuhan, juga ikut mendoakan setiap jemaat-jemaat yang mengalami kelemahan tubuh. Kita jaga kesehatan kita dengan mengikuti protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan juga bersedia untuk divaksin. Karena gembala kita sudah divaksin, memberikan contoh bagi kita jemaat juga jangan takut divaksin. Kita harus berani untuk divaksin. Bapak Ibu Saudara, dalam warta juga ada tertulis pokok-pokok doa kita dalam minggu ini. Mari kita terus mendoakan saudara-saudara kita yang mengalami kelemahan tubuh. Kita juga mendoakan mendukung pemerintah dalam program vaksinasi di seluruh Indonesia, supaya vaksin ini bisa menjangkau semua masyarakat Indonesia dan virus ini cepat berlalu, sehingga kita bisa secepatnya bisa mengadakan ibadah komunal. Kita juga berdoa supaya jemaat GPKS Pasar Baru dan pos perintisan Bekasi dan Batam juga terus berdoa supaya semakin hari semakin teguh imannya di dalam Tuhan, kita semakin setia kepada Tuhan. Di dalam warta juga ada statistik kehadiran dan jumlah persembahan per minggu lalu. Silakan kita menyimaknya. Jika ada kesalahan penulisan nama dan angka, silakan menghubungi bendahara jemaat. Telah tertulis juga tema dan pengkhotbah kebaktian umum pada bulan Maret ini. Kita bisa lihat di dalam warta. Kita juga ada di sana dukung dan doakan untuk pergumulan gereja. Bapak Ibu Saudara yang tergerak hatinya untuk mendukung pergumulan gereja bisa mendukung melalui doa, bisa mendukung melalui dana dengan via transfer ada di warta gereja. Untuk jadwal pelayanan dan kebaktian umum untuk minggu depan juga sudah ada di dalam warta. Silakan bagi pelayan Tuhan yang telah dipercayakan akan melayani minggu depan, silakan mempersiapkan diri dengan baik. Di sana juga jadwal pelayanan dan persekutuan komisi. Di sana ada Bible Class persekutuan doa pada hari Jumat setiap minggu pertama dan minggu ketiga. Ada juga persekutuan pemuda dilaksanakan pada hari Sabtu jam 6:30 malam via Zoom. Persekutuan sekolah minggu via YouTube pada hari Minggu jam 8 pagi. Dan persekutuan remaja pada hari Sabtu jam 3 sore via Zoom. Kita juga jangan lupa mengucapkan dan mendoakan saudara-saudara kita jemaat yang berulang tahun di dalam bulan ini. Kita mendoakan mereka supaya mereka tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Dan hamba Tuhan, majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun dalam minggu ini. Bapak Ibu Saudara, demikian warta gereja yang bisa kita simak pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita bangkit berdiri, kita akan menyebutkan visi misi gereja kita. Visi gereja yang dipimpin oleh Roh. Misi, Injil diberitakan, yang hilang ditemukan, orang percaya diperlengkapi, yang miskin dilayani, hidup bergantung secara teratur dalam pimpinan Tuhan, setiap orang dirangkul dalam komunitas, dan Allah yang dipuji karenanya. Selanjutnya saya serahkan kepada gembala jemaat untuk mengakhiri ibadah kita. Mari kita mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang jemaat untuk menyanyikan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin.
Ya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, Allah yang kami kenal di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Engkau telah memimpin dan menolong kami di dalam menikmati ibadah hari ini. Oleh sebab itu kiranya Engkau yang memberkati firman-Mu di dalam hati kami, agar setiap kami Tuhan boleh menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia yang saat ini, di mana teknologi sangat berkembang, sehingga setiap kami Tuhan boleh menjadi garam dan terang dunia. Demikian juga Tuhan kami berdoa Bapa, kami serahkan di dalam tangan Tuhan untuk setiap kami jemaat-Mu GP Kris Pasar Baru, juga jemaat-jemaat yang ada di pos-pos perintisan Batam dan Bekasi. Tuhan, Engkau mengenal kami dalam setiap pergumulan hidup kami. Mungkin saat ini ada yang sedang bergumul karena sakit penyakit. Tuhan tolonglah. Engkau sumber kekuatan, sumber pertolongan. Maka kiranya Engkau saja ya Tuhan yang mengulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa untuk menjamah dan menyembuhkan, memberi kesehatan dan kekuatan baru. Karena kami tahu bahwa kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Ketika Engkau menghendaki setiap kami boleh sembuh Tuhan, maka kami akan menikmati kesembuhan di dalam Engkau. Demikian juga Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini bergumul karena ekonomi, pekerjaan usaha, atau mungkin Tuhan pergumulan-pergumulan lain masalah keluarga. Ya Tuhan, kiranya belas kasih-Mu melimpah dalam hidup setiap kami. Agar dalam tiap-tiap pergumulan yang kami hadapi pun Tuhan, kami boleh merasakan kasih Tuhan, kami merasakan pertolongan Tuhan. Sehingga kami pun Tuhan boleh menikmati hikmat daripada-Mu. Agar di dalam kami melewati pergumulan dalam hidup kami tetap setia kepada Tuhan. Kami tetap memuliakan Engkau Tuhan. Dan kami boleh tetap menikmati sukacita karena harapan yang daripada-Mu akan terus memberikan kami kekuatan yang baru. Kami juga Tuhan berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang merencanakan pernikahan. Kami memohon Tuhan beberapa pasangan yang telah bersiap untuk memasuki keluarga yang baru ini. Juga anak-anak yang telah bersedia untuk ikut kelas katekisasi di dalam mengikuti baptisan kudus. Kami berdoa Tuhan berkatilah dalam persiapan-persiapan agar Engkau sendiri yang campur tangan. Sehingga ini semua membawa hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa, meletakkan di dalam tangan Tuhan untuk setiap hamba-hamba-Mu, di mana Engkau telah mempercayakan pelayanan pemberitaan Injil di tengah-tengah jemaat-Mu GP Kris Pasar Baru. Setiap kami hamba-hamba-Mu Tuhan, juga setiap majelis pengurus, kami memohon berikan kami hikmat di dalam melakukan pelayanan di masa-masa pandemi ini. Kiranya Engkau saja ya Tuhan, yang memimpin kami, agar kami boleh melakukan pelayanan yang seturut dengan kehendak-Mu. Demikian juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, kasihilah bangsa dan negara ini. Di masa pandemi ini Tuhan, Engkau jaga bangsa kami, agar bangsa kami boleh tetap menikmati kemurahan-Mu, menikmati belas kasih-Mu. Pandemi ini Tuhan telah membuat berbagai aspek kehidupan mengalami kesulitan. Termasuk Tuhan kesehatan, ekonomi, sosial, pendidikan, dan banyak aspek lain Tuhan yang mengalami gangguan karena pandemi ini. Ya Tuhan, kami memohon, kasihilah bangsa kami. Agar Engkau saja ya Tuhan yang mendatangkan pertolongan. Saat ini Engkau telah menyatakan pertolongan-Mu melalui pemerintah dalam program vaksinasi. Berkati ini semua Tuhan, agar melalui vaksin ini boleh menjadi sarana anugerah-Mu, sehingga masyarakat boleh menikmati imun tubuh yang baik, kekebalan tubuh, sehingga Tuhan mata rantai dari penyebaran wabah virus corona ini boleh diputus, boleh dihentikan, sehingga Tuhan kami boleh kembali menikmati hidup yang normal.
Ya Tuhan, hanya inilah permohonan kami, belas kasih-Mu saja Tuhan. Oleh sebab itu berkati pemerintah negara kami di dalam segala program untuk menolong rakyat di masa-masa pandemi ini. Beri hikmat Tuhan kepada presiden kami, wakil presiden, para wakil rakyat di DPR, para menteri kabinet, kepala-kepala daerah, seluruh mereka yang telah Engkau percayakan sebagai pejabat di pemerintahan negara ini. Tolong mereka Tuhan agar bekerja dengan baik, sehingga rakyat Indonesia boleh menikmati segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa, akhirnya kami akan memasuki minggu yang baru ini. Kami mohon Tuhan pimpin kami di dalam menjalani hidup di minggu yang baru ini. Engkau Allah Roh Kudus yang terus menuntun kami, agar kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami boleh terus bergantung kepada Engkau. Dan terlebih Tuhan jagalah kami, agar kami pun boleh senantiasa ada di dalam lindungan kasih-Mu. Jauhkan kami dari penyebaran wabah virus corona ini, agar kami pun boleh menikmati aktivitas setiap hari dengan penuh sukacita. Kami juga tidak lupa Tuhan membawa persembahan kami sebagai ucapan syukur kami. Kiranya Tuhan pun yang memberkati dan menguduskan persembahan kami, agar menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Dan yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, silakan duduk dan mengambil saat teduh. Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.